Kamu, semua ini adalah konspirasi iblis alienmu. Peng Xiaoyu melihat si penyerang dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Semuanya ini karena iblis alien. Sejak bekerja sama dengan iblis alien, Sang Guanxiner telah berubah dan dia tidak lagi mengenalnya. Kamu ingin mati? Peng Xiaoyu sangat marah. Pedang kaisar diangkat dan cahaya pedang melesat ke langit, berubah menjadi energi pedang tak terlihat yang dengan keras mengalir ke bawah menuju bayangan hitam itu. Ledakan! Di bawah tebasan pedang kaisar, bayangan hitam itu berubah menjadi dua bagian. Tetapi tidak lama dari itu, kemudian bayangan hitam itu berkumpul lagi dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. Peng Xiaoyu, kamu membunuh iblis alienku dan menghancurkan pemakaman keluargamu. Sekarang kamu menghancurkan tanah leluhur keluarga Ji, bahkan menghancurkan altar reinkarnasi iblis alienku. Hari ini aku akan membunuhmu, kata bayangan hitam itu dengan ganas, dan kemudian ratusan energi sihir hitam meledak dari dalam tubuhnya. Sebuah tentakel yang padat langsung muncul dan langsung membungkus Peng Xiaoyu. Hanya mengandalkanmu, kata Peng Xiaoyu seraya memegang pedang kaisar, mengeluarkan energi kaisar dari tubuhnya, agung dan menjulang tinggi di langit, menghadap ke langit yang dipenuhi dengan energi sihir hitam. Serangkaian tentakel itu langsung terputus dengan panik. Di bawah pedang ini, serangkaian tentakel hitam itu langsung terputus dalam sekejap. Peng Xiaoyu memegang pedang kaisar kuno. Dengan satu pedang ini di tangannya, dunia tidak terkalahkan. Alam suci. Bayangan hitam itu terkejut menatap Peng Xiaoyu. Tidak, ini bukan alam suci. Kekuatan langit dan bumi ini telah dibatasi. Untuk saat ini tidak mungkin ada orang yang menerobos alam suci. Anda seharusnya baru saja menyentuh ambang alam suci, kata bayangan hitam itu seraya menatap Peng Xiaoyu dengan hati-hati. Itu saja sudah cukup untuk membunuh makhluk sepertimu, kata Peng Xiaoyu mencibir. Jika kamu belum mencapai alam suci, kamu tidak bisa sombong di depan kursi ini, teriak bayangan hitam itu menggelegar. Dengan kekuatan magis yang luar biasa, itu berubah menjadi bayangan hitam besar setinggi ratusan meter yang muncul di belakangnya. Tangan bayangan raksasa itu langsung menyapu ke arah Peng Xiaoyu, disertai dengan tentakel hitam yang muncul lebih banyak daripada sebelumnya. Peng Xiaoyu mengayunkan pedangnya. Segera telapak tangan raksasa dan bayangan pedang raksasa beradu satu sama lain. Boom! Gelombang kejut tercipta dan sebenarnya itu imbang. Keduanya sama-sama terhempas. Ketika keduanya akan bertarung lagi, tiba-tiba, hentikan, cukup! Teriak Sang Guanxiner dengan marah dan segera menembak untuk menghentikan Peng Xiaoyu dan bayangan hitam. Sier, kamu! Peng Xiaoyu memandang Sang Guanxiner dengan ketakutan dan kemarahan. Pada saat yang sama dia merasa bahwa sebuah kekuatan sedang menyerang tubuhnya dengan panik. Oke, sangat bagus. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia melirik Sang Guanxiner dengan marah. Di matanya ada jejak emosi yang tak terkatakan. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Xiaoyu, kata Sang Guanxiner dengan suara yang rendah. Tuan istana, biarkan aku membunuhnya, kata bayangan hitam itu dengan mendengus dingin. Dia hendak mengejar Peng Xiaoyu, akan tetapi dihentikan oleh Sang Guanxiner. Cukup, siapa yang memintamu melakukannya, kata Sang Guanxiner. Melihat kepergian Peng Xiaoyu, Sang Guanxiner menatap bayangan hitam itu dengan marah. Bayangan hitam itu membeku sesaat dan aura dingin mekar dari tubuhnya. Kemudian dia berkata, Sang Guanxiner, Peng Xiaoyu membunuh iblis alienku dan bahkan menghancurkan altar reinkarnasi iblis alienku. Peng Xiaoyu itu telah kelewatan. Apa? Altar reinkarnasi dihancurkan? Mendengar ini, Sang Guanxiner terkejut. Dia juga hadir di tata letak altar reinkarnasi. Secara alami dia tahu peran altar reinkarnasi. Tidak heran setan alien ini akan sangat marah. Bahkan jika altar reinkarnasi dihancurkan, kamu tidak boleh melakukannya hari ini. Sekarang Peng Xiaoyu sangat marah dan pergi, kata Sang Guanxiner. Sang Guanxiner, sudah kubilang bahwa Peng Xiaoyu ini adalah serigala bermata putih. Bahkan jika Kekaisaran Xuanyuan benar-benar ingin melakukannya, terus kenapa? Ketika yang hebat dari klan saya keluar, menghancurkan Kekaisaran Xuanyuan itu mudah, kata bayangan hitam itu seraya mendengus dingin. Lancang. Wajah Sang Guanxiner sangat marah dan dia menyipitkan matanya lalu berkata, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Jika bukan karena kaisar ini, bagaimana bisa iblis alien ada di sini hari ini? Sang Guanxiner, kursi ini juga memberitahu Anda
bahwa meskipun Anda sangat menyukai iblis alien saya, Anda juga telah menerima banyak hal dari iblis alien saya. Jika bukan karena iblis alien saya, bagaimana bisa istana berkabut Anda berada di puncak hari ini? Anda dan saya adalah hubungan kerjasama, bukan tuan dan pelayan, kata bayangan hitam itu dengan mendengus dingin, lalu kemudian berbalik dan pergi. Bajingan, Sangguan Sinar mengutuk dengan marah. Ada hawa dingin yang samar mekar dari matanya. Dia tidak banyak bicara lalu turun ke tanah leluhur keluarga Ji. Ras manusia, jika bukan karena kamu memiliki kegunaan, bagaimana mungkin kursi ini akan bekerja sama denganmu? Kata bayangan hitam itu seraya pergi. Begitu Sangguan Sinar mendarat di tanah leluhur keluarga Ji, Raja Pana, Ji Daoyuan dan yang lainnya maju, berlutut dan memberi hormat. Kemudian dengan serentak berkata, "Saya telah melihat permaisuri." "Bangun semua," kata Sangguan Sinar. Dia menatap tanah leluhur keluarga Ji yang hampir hancur dengan sedikit kekesalan di hatinya. Kali ini istana berkabut kehilangan terlalu banyak. "Di mana Ji Dewey dan yang lainnya?" tanya Sangguan Sinar. "Kembali kepada Kaisar Wanita. Para penatua belum kembali. Mereka seharusnya sedang dalam perjalanan," kata Ji Daoyuan. Kemudian dia menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, "Kaisar Wanita, kali ini keluarga Ji saya menderita kerugian besar, dan Kaisar Wanita harus membalaskan dendam keluarga Ji saya dan menghancurkan kekaisaran Xuan Yuan." "Yah, benar, Kaisar Wanita, hancurkan kekaisaran Xuan Yuan." Banyak ahli dari keluarga Ji di belakang Ji Daoyuan juga berkata satu demi satu dengan marah. "Masalah ini Kaisar memiliki keputusannya sendiri. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah mengatur ulang keluarga Ji. Sekarang, setelah keluargamu musnah, Chuzhou, tempat keluargamu berada, Kaisar akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Kamu akan menyatukan Chuzhou secepat mungkin. Wilayah keluargamu Kaisar berikan kepada keluarga Ji," kata Sangguan Sinar. Setelah memberi instruksi kepada keluarga Ji, Sangguan Sinar berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, tanah leluhur keluarga Ji tiba-tiba menjadi sangat tenang. Tapi tidak lama setelah Sangguan Sinar dan yang lainnya pergi, cuing, di kedalaman tanah leluhur keluarga Ji, beberapa aliran cahaya tiba-tiba datang dan langsung jatuh ke tanah leluhur keluarga Ji. Chen Xiao, Penatua Agung, Ji Daoyuan dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Orang yang datang adalah Qin Chen, Ji Dewey, dan yang lainnya. Sebenarnya mereka sudah kembali ke tanah leluhur keluarga Ji sehari yang lalu. Namun mereka bersembunyi di kedalaman tanah leluhur keluarga Ji dan mengawasi dari jauh. "Shao Chen, apa yang kamu harapkan memang benar. Sangguan Sinar memberi kami wilayah keluargamu dan meminta kami untuk memperbaikinya secepat mungkin. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Ji Daoyuan. Metode Qin Chen benar-benar membuat mereka mengaguminya. "Hehehe. Lakukan seperti apa yang dikatakan Sangguan Sinar. Tutup saja wilayah keluargamu. Adapun hal-hal lain, jangan khawatir tentang begitu banyak untuk saat ini. Kali ini kerugian keluarga Ji kita tidak sedikit. Kita harus memulihkan kekuatan kita secepat mungkin. Dan juga kendalikan istana penegak hukum di tangan kalian," kata Qin Chen dengan mata menyipit. "Bukankah kita harus menyerang kekaisaran Xuan Yuan?" Ji Dewey dan Ji Daoyuan sama-sama bertanya dengan heran. Melihat konflik antara Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu sebelumnya, kedua belah pihak tampaknya telah mencapai titik arogansi. Selama api ditambahkan, kedua kekuatan itu mungkin benar-benar menjadi perseteruan. "Jangan." Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang serius. "Kenapa ini?" Semua orang nampak penasaran. Hal-hal tidak sesederhana itu. Meskipun konflik antara Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu meningkat, kemungkinan besar kedua belah pihak akan segera menghentikan perang. Jika kita terus berakting, maka kita pasti akan dicurigai, kata Qin Chen. Semua orang terkejut. Apakah Shao Chen salah? Akankah kedua kekuatan segera menghentikan perang? Bagaimana ini mungkin? Selanjutnya, tetap low profile. Cobalah untuk tidak lepas kendali dan tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia tahu betul jarak antara Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu sebagian besar disebabkan oleh dorongan rahasianya. Namun Peng Xiaoyu dan Sangguan Sinar sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka tidak idiot. Kemungkinan besar mereka telah menyadari kelainan tersebut. Jika aku terus mendorong saat ini, kemungkinan besar aku akan mengekspos diriku sendiri dan keluarga Ji.
Ini jelas bukan niat asli Qin Chen. Selain itu, pertarungan sebelumnya antara Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu juga membuat Qin Chen diam-diam terkejut. 300 tahun kemudian kekuatan keduanya benar-benar meningkat ke level ini, menyentuh ambang alam suci. Ini memberi Qin Chen rasa takut yang kuat. Dia tidak boleh mengekspos dirinya sendiri sebelum dia benar-benar siap. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan sendiri secepat mungkin. Apalagi setelah dia menyerang Gunung Tiandi. Masih banyak keuntungan yang belum dihitung. Untuk sementara, Qin Chen menghentikan rencana lain. Setelah menginstruksikan urusan keluarga Ji, dia tidak tinggal di tanah leluhur keluarga Ji, tetapi sekali lagi memasuki Cakram Gyo Qiankun. Di dalam Cakram Gyo Qiankun, ekspresi Qin Chen dan Pu Qiankun sedikit agak berat. Pihak lain benar-benar menyentuh kekuatan semacam itu. Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu jelas melangkah lebih jauh. Pada saat ini Lao Yuan tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, meskipun kedua manusia itu telah menyentuh alam suci. Namun, jika mereka ingin memasuki alam suci, itu tidak mudah. Dan selama mereka belum mencapai alam suci, masih ada harapan kemenangan." Suara Lao Yuan sedikit berat, tetapi sangat percaya diri. Oh, Qin Chen tidak bisa membantu, tetapi melihat ke atas, Lao Yuan sepertinya tahu sesuatu. "Menurutmu, apa itu alam suci?" tanya Lao Yuan dengan tiba-tiba. Ini membuat kening Qin Chen dan Pu Qiankun mengerut. Alam suci merupakan basis kultivasi legendaris yang mampu menembus kehampaan dan melangkah ke surga. Akan tetapi, apa itu alam suci? Qin Chen tidak pernah mengerti. Alam suci adalah ranah di atas Martial Emperor. Ahli Martial Emperor dapat mengendalikan aturan dunia dan merobek ruang. Jadi, bagaimana dengan alam suci? Apakah Anda tahu kekuatan apa yang akan Anda kuasai? Lao Yuan terus melontarkan pertanyaan. Pertanyaan ini sangat besar, dan mungkin hanya sedikit orang di dunia yang dapat menjawabnya. Namun, Qin Chen yang mempraktikkan Kaisar 9 Bintang, dan sering menerima bantuan dari Lao Yuan, tetapi dia samar-samar bisa memahaminya. Alam suci yang harus dikuasai adalah kekuatan unik, setara dengan asal-usul dunia ini, di atas kekuatan aturan, kata Qin Chen. Dia menebak. Lao Yuan tampak sedikit terkejut, meskipun dia mengajukan pertanyaan. Dia tidak berpikir Qin Chen bisa menjawabnya. Dia terkejut sejenak lalu berkata, "Meskipun pemahamanmu tidak sepenuhnya benar, itu tetap sama. Yang disebut alam suci memang di luar tingkat aturan benua, dan merupakan kekuatan esensial yang lebih magis dari langit dan bumi, daripada kekuatan aturan. Namun setiap dunia memiliki kekuatan yang unik. Ini adalah persyaratan untuk kelahiran setiap alam. Dan alam suci memperoleh Tao dengan melampaui dunia luar. Kekuatan unik inilah yang bisa dikendalikan. Begitu kamu meninggalkan dunia ini, kekuatanmu perlahan akan habis, dan kamu akan jatuh ke alam suci," kata Lao Yuan. Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ketika alam suci meninggalkan dunia aslinya, basis kultivasi perlahan akan jatuh. "Faktanya, pria di sisimu ini telah menyentuh tepi alam suci," kata Lao Yuan memandang Pu Qiankun. Pu Qiankun. Qin Chen terkejut. Dia ingat bahwa ketika Pu Qiankun dan penguasa Gunung Tiandi bertarung satu sama lain, kekuatan yang ditampilkan Pu Qiankun memang sangat aneh. Itu adalah kekuatan yang lebih dalam. Hanya karena Pu Qiankun disiksa di istana berkabut selama 200 tahun, darahnya diambil, lukanya belum sembuh total, dan dia tidak pernah menunjukkan kekuatan yang sama dengan Sangguan Sinar. Dengan kata lain, jika Pu Qiankun sembuh dari lukanya, bisakah dia melawan Sangguan Sinar dan yang lainnya? Gumam Qin Chen. "Aku samar-samar menyentuh ambang alam suci. Tapi dibandingkan dengan Sangguan Sinar, itu seharusnya jauh lebih buruk," kata Pu Qiankun. "Faktanya, Sangguan Sinar seharusnya menyentuh ambang alam suci sejak 200 tahun yang lalu. Saat itu seorang pengkhianat muncul di Bloodline Holy Land saya. Dia membawa Sangguan Sinar dan yang lainnya dan tiba-tiba menyerangku. Aku tidak memeriksanya untuk sementara waktu. Lalu aku ditangkap oleh Sangguan Sinar dan dibawa langsung ke istana berkabut. Jadi penelitian Sangguan Sinar tentang alam suci seharusnya jauh lebih dalam daripada penelitianku," kata Pu Qiankun menggelengkan kepalanya. Qin Chen terkejut. Sangguan Sinar telah menyentuh jejak alam suci 200 tahun yang lalu. Itu benar-benar menakutkan. Ini sudah sangat senior. Akan tetapi, mengapa Lao Yuan mengatakan bahwa Sangguan Sinar ingin memasuki alam suci itu akan sangat sulit?
Qin mengerutkan kening. Karena sumber di dunia ini seharusnya dihancurkan, kata Lao Yuan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Qin terkejut, bahkan Pu Qiankun juga tampak terkejut. Dunia hancur, apa artinya itu? Saya lahir di dunia iblis yang berbeda. Begitu benua hancur, kekuatan dunia juga akan hancur. Tahukah kamu mengapa iblis alien saya ingin menyerang benua Tianwu? Tanya Lao Yuan dengan tiba-tiba. Memangnya mengapa? Qin tertegun. Dia tahu iblis alien di benua Tianwu kultivasinya akan ditekan. Lalu apa gunanya iblis alien menyerang benua Tianwu? Inilah yang membuat Qin sangat bingung. Itu karena benua iblis alien saya telah diserang oleh pesawat yang lebih kuat. Penyerangnya itu adalah alam surga yang kuat. Ini menyebabkan asal-usul benua iblis alien saya mengalami kehancuran. Yang menyebabkan iblis alien hanya bisa menyerang benua Tianwu, kata Lao Yuan. Begitu kata-kata ini keluar, Qin dan Pu Qiankun tiba-tiba terguncang. Benua iblis alien sebenarnya diserang oleh orang kuat dari surga. Pada saat ini pikiran Qin tiba-tiba menunjukkan gambaran yang ia lihat ketika dia menerobos Martial Emperor di cairan roh ungu waktu itu. Di atas langit benua iblis alien yang tak berujung, beberapa sosok yang menjulang tinggi menembak dan membunuh banyak orang kuat di benua iblis alien. Mungkinkah sosok mengerikan ini adalah orang-orang dari surga? Selain itu, ranah Martial Emperor dibagi menjadi 3 tahap. Tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Sehingga kekuatan alam suci secara alami juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, kata Lao Yuan. Lao Yuan, ada berapa level di alam suci? Kata Qin dia tidak bisa mandiri untuk bertanya. Lao Yuan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Saya hanya pernah pergi ke 2 benua, yaitu benua alien dan benua Tianwu. Adapun alam surga, saya tidak tahu. Qin mengangguk. Ini wajar, karena ada benua Tianwu dan benua iblis alien. Tentu saja ada benua lain. Qin tidak berpikir bahwa benua Tianwu adalah satu-satunya di alam semesta. Qin hanya peduli tentang kerusakan asal mula benua Tianwu. Siapa yang menghancurkannya? Tanya Qin. Saya tidak tahu. Saya hanya samar-samar dapat merasakan bahwa asal muasal langit dan bumi di benua Tianwu telah rusak. Itu sebabnya sulit melahirkan alam suci di sini. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa sangat sulit bagi kedua orang itu untuk menembus alam suci, kata Lao Yuan. Kalau begitu, Lao Yuan, apakah Sangguan Sinar dan iblis alien bekerja sama? Itu juga ingin menemukan asal-usul daratan, kata Qin bertanya. Ya, jika tebakan saya benar, syarat yang diberikan oleh iblis alien itu kepada Sangguan Sinar adalah setelah menemukan sumber asal, ketika sumber benua Tianwu ditelan, mereka juga akan mengekstrasi kekuatan dari inti sumber daratan. Pada saat itu, mereka akan dapat dengan mudah memasuki alam suci dan bahkan mencapai alam yang lebih menakutkan. Namun pada saat yang sama, daratan kehilangan asal dan kehancuran, kata Lao Yuan. Tubuh Qin bergetar, matanya menunjukkan cahaya dingin. Sangguan Sinar benar-benar akan menghancurkan dunia ini untuk kepentingannya sendiri. Mereka harus dihentikan, kata Qin dengan mata yang dingin. Jika benua Tianwu benar-benar hancur, maka saudara dan kerabatnya juga akan mati. Bahkan jika dia dapat melampaui dirinya sendiri, tetapi kerabat dan temannya telah mati, apa artinya hidup? Penguasa Gunung Tiandi, Jiruyu, Yuqiansu, dan yang lainnya juga mendengar apa yang dikatakan Lao Yuan dan tidak bisa menahan keterkejutan. Tanpa diduga iblis alien menyerbu benua Tianwu. Ternyata ada alasan seperti itu. Saya beri kamu satu kesempatan terakhir, menyerah padaku atau mati. Qin berbalik dan menatap penguasa Gunung Tiandi dengan dingin. Sejak penguasa Gunung Tiandi dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun, dia terlalu malas untuk mengendalikannya. Tapi sekarang suasana hatinya sedang buruk, dan dia tidak repot-repot untuk mengganggunya. Selain itu, kekuatan jiwa Qin tidak cukup sekarang, dan dia tidak ingin mengendalikan hidup dan mati lawan dengan segel penghancur jiwa. Lagi pula ini akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa, yang akan menjadi konsumsi besar bagi Qin. Wajah penguasa Gunung Tiandi berubah, dan akhirnya dia menghela napas panjang lalu berkata, "Saya bersedia untuk menyerah." Dia juga mendengar semua yang dikatakan Lao Yuan dan hatinya terkejut. Kaisar Agungnya Peng Xiaoyu benar-benar bekerja sama dengan Sangguan Sinar.
dan juga berkolusi dengan iblis alien. Dia akhirnya mengetahui kebenaran itu, kemudian dia berlutut dan menyerah sepenuhnya kepada Qin-Chen. Bagus. Qin-Chen mengangguk dan menghela napas lega. Jika penguasa Gunung Tiandi tidak setuju, dia hanya bisa membunuhnya. Qin-Chen segera menampilkan jimat jiwa hidup dan mati, kemudian mengendalikan hidup dan mati penguasa Gunung Tiandi. Dibandingkan dengan segel penghancur jiwa, pesona jiwa hidup dan mati tidak menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan dampaknya akan relatif kecil. Selanjutnya Qin-Chen membuka ranah rahasia Gunung Tiandi dan tiba-tiba gelombang aturan bertahan lalu membanjiri seluruh ruang cakram giok Qiankun. Alam rahasia aturan Gunung Tiandi ini memberi Qin-Chen kejutan besar karena setelah ditelan oleh cakram giok Qiankun, cakram giok Qiankun yang tidak pernah berubah telah meluas lagi. Seluruh ruang penuh dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, membuat dunia cakram giok Qiankun lebih sempurna lagi. Qin-Chen yang terkena kekuatan ini segera mulai berlatih di dalam cakram giok Qiankun. Yu Qiansu, Jiruyu, dan Pu Qiankun semuanya tersentuh dan mereka juga berlatih di sana. Qin-Chen terus berkultivasi. Sekarang dia memiliki sejumlah besar batu aturan di ranah rahasia aturan. Dia secara alami perlu meningkatkan kekuatan aturan sesegera mungkin, sehingga dia dapat mencapai tahap tengah Martial Emperor. Sejumlah besar kekuatan reguler memasuki tubuh Qin-Chen, dan kekuatan Qin-Chen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Qin-Chen terus-menerus berkultivasi, 1 hari, 2 hari, 10 hari, 20 hari. Ketika Qin-Chen bekerja keras di cakram giok Qiankun, di daratan sejumlah berita terus menyebar. Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu menghancurkan keluarga Mo dan menyerang keluarga Ji. Akibatnya, dia terluka oleh Sangguan Sinner dan melarikan diri. Gunung Tiandi hancur, keluarga Mo hancur, dan vitalitas keluarga Ji terluka parah. Berita dari berita semacam ini menimbulkan sensasi, dan seluruh wilayah Wuyu sangat terguncang. Sekarang, istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan benar-benar menderita kerusakan yang parah. Namun untuk kekuatan besar lainnya, ini adalah kesempatan yang bagus dan langka. Ayo pukul, bunuh sebanyak yang Anda suka. Yang terbaik adalah kedua belah pihak kalah, dan lebih baik bertarung sampai mati. Kekuatan utama di Wuyu menantikannya dan berdoa secara diam-diam. Akan tetapi ketika semua kekuatan berpikir bahwa istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan pasti akan bertarung tanpa henti dan memperluas medan perang, istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan tiba-tiba mundur secara aneh. Kedua belah pihak tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, tidak lagi berperang, tapi segera mundur ke markas mereka sendiri. Berita tentang ini juga sampai kepada keluarga Ji Dewei. Dia tidak menyangka yang dikatakan Qin-Chen memang benar. Saat itu dia masih belum mengerti, tetapi sekarang tampaknya Shao Chen ya Shao Chen, penglihatannya jauh lebih kuat darinya. Kemudian Ji Dewei disibukkan mengatur wilayah keluarga Mo yang sekarang telah dikuasai oleh keluarga Ji. Dan ketika keluarga Ji sedang sibuk, di tempat lain, Wan Qiming, di Tianyi, dan yang lainnya yang dibawa oleh Kaisar Bela Diri Pedang Gila, juga menerima buah dao dan buah aturan yang dibawa oleh kucing hitam. Mereka menerobos ranah Martial Emperor dan mengetahui tentang situasi Qin-Chen. Setelah mengetahui bahwa Qin-Chen belum mati, mereka semua bersemangat, lalu diam-diam bersumpah untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin untuk membantu Qin-Chen. Setelah menemukan keempat muridnya telah menerobos, Kaisar Bela Diri Pedang Gila dan 3 lainnya sangat senang. Dan mereka memberikan semua sumber daya yang mereka miliki kepada keempat muridnya itu. Sejak saat itu berbagai sumber daya telah diberikan kepada Wan Qiming dan yang lainnya. Dalam beberapa waktu kekuatan mereka meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Scene berpindah kepada markas Sekte Iblis Ilusi, tepatnya di Gua Hantu Neraka. Sudah 1 tahun lebih Chen Sisi berada di dalam Gua Hantu Neraka. Pada saat ini 2 sosok terbang dan jatuh di depan Gua Hantu Neraka. Pandangan keduanya jatuh ke dalam gua yang dalam. Kedua orang itu adalah Master Sekte Iblis Ilusi dan Kaisar Bela Diri Phantom. Master Sekte Iblis Ilusi berdiri di pintu gua, memandang ke kedalaman gua tak berujung, seolah-olah mengharapkan sesuatu dengan makna tak terlukiskan di matanya. 1 tahun telah berlalu, dan 1 tahun telah berlalu.
Chen Sisi masih jauh di dalam gua dan tidak pernah keluar, menurut 1 tahun yang telah dia sepakati. Sekarang bahkan waktu 1 tahun telah berlalu, tetapi Chen Sisi masih belum dapat keluar. Master Sekte, orang suci itu seharusnya sudah mati, kata Kaisar Pantom seraya menghela napas dalam. Sudah lebih dari 1 tahun telah berlalu, namun tidak ada berita tentang Chen Sisi yang ada di Gua Hantu Neraka. Gua Hantu Neraka ini adalah tempat di mana bahkan martel Emperor raksasa akan mati. Bagaimana bisa Chen Sisi sebagai ahli setengah langkah martel Emperor dapat bertahan? Namun yang membuat Kaisar Pantom bingung, mengapa Master Sekte selalu datang ke sini? Tidak, Chen Sisi belum mati, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Apa? Kaisar Pantom terkejut. Apa yang Tuan katakan? Chen Sisi tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Di tempat berbahaya seperti itu, bahkan martel Emperor raksasa tidak akan dapat bertahan selama 3 bulan. Bagaimana Chen Sisi bisa bertahan lebih dari 1 tahun tanpa mati? Master Sekte Iblis Ilusi terus melihat ke kedalaman gua. Orang-orang di sekte sudah lama berpikir bahwa Chen Sisi sudah mati. Akan tetapi dia merasakan bahwa Chen Sisi belum mati. Dan orang yang dia pilih masih berada di kedalaman gua ini. Dan dia datang hari ini karena dia memiliki perasaan yang kuat bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Itu sebabnya dia tiba-tiba berbicara sebelumnya. Saat ini di bagian terdalam gua, pusaran ajaib muncul di antara langit dan bumi. Pusaran itu sangat besar dengan ukuran ribuan meter. Di sekitar pusaran besar ada pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berputar bersama, melepaskan energi sihir yang luar biasa dan berkumpul di tengah pusaran terbesar. Dan di tengah pusaran terbesar ini sebenarnya ada sosok hitam duduk bersila, dan dia memancarkan hawa dingin. Jika dilihat dengan baik-baik, pusaran-pusaran itu diserap oleh tubuh bayangan hitam. Tapi sosok itu tetap tidak bergerak dan napas yang menakutkan terus naik dari tubuh sosok hitam itu. Gemuruh. Pada saat yang sama, awan mengerikan terbentuk di langit di atas Sekte Iblis Ilusi. Dan cahaya guntur yang tak berujung melonjak dan jatuh dalam sekejap. Ini adalah kesengsaraan guntur. Cahaya guntur yang tak berujung langsung jatuh, menabrak sosok hitam. Dan sosok hitam itu berdiri, memperlihatkan wajah putih yang begitu cantik. Itu adalah wanita yang sangat cantik, namun matanya sangat dingin, acuh tak acuh. Itu sebenarnya adalah Chen Sisi. Di bawah terpaan cahaya guntur yang tak ada habisnya, Chen Sisi bergegas ke langit. Dia tidak mundur tetapi bergerak maju. Tangan gioknya menonjol keluar dan dengan keras dia meraih guntur di tangannya dan meledak. Kesengsaraan guntur. Master Sekte, ini adalah kesengsaraan guntur. Apakah orang suci benar-benar belum mati? Di luar gua, Kaisar Pantom tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan suara yang keras. Tiba-tiba air mata mengalir dari sudut matanya. Seseorang sedang melewati kesengsaraan guntur. Itu pasti adalah Chen Sisi. Kaisar Pantom tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Dia gelisah, tubuhnya gemetar, air mata mengalir. Orang suci benar-benar tidak mati. Dan sekarang dia mengalami kesengsaraan guntur untuk menerobos ranah martel Emperor. Namun, melihat kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan, Kaisar Pantom hatinya tiba-tiba tenggelam. Tuan Master Sekte, dapatkah orang suci benar-benar selamat dari kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Kata Kaisar Pantom. Master Sekte Iblis Ilusi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melihat dari kejauhan dengan mata yang sangat tenang. Saat ini Chen Sisi berdiri di langit dengan bangga dan melawan kesengsaraan guntur. Cahaya guntur terus menyambar, namun itu sama sekali tidak menyakiti Chen Sisi. Setelah sekian lama, cahaya guntur di langit akhirnya menghilang. Akan tetapi awan gelap di langit masih memadat, seolah-olah semakin suram. Apakah kesengsaraan guntur ini belum berakhir? Kata Kaisar Pantom, walaupun badai guntur telah menghilang, akan tetapi awan hitam masih belum hilang. Ini kesengsaraan setan hati, kata Master Sekte Iblis Ilusi dengan sedikit terkejut. Pada saat ini mata Chen Sisi langsung menjadi bingung, kehilangan fokus, dan jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir. Kemudian dia berada di sebuah pegunungan yang indah dan asri, dan seorang pria tampan muncul di depannya. Shao Chen. Pria itu adalah Qin Chen,
Melihat Qingchen, Chen Sisi langsung berdiri. Dan air mata turun dari sudut matanya. "Sisi, kenapa kamu menangis?" kata Qingchen seraya datang dan menyeka air mata di pipi Chen Sisi. "Jangan takut, ada aku di sisimu. Tidak ada yang bisa menggertak wanitaku," kata Qingchen. Chen Sisi memandang Qingchen dengan bingung dan bergumam, "Shao Chen, apa masalahnya?" Qingchen buru-buru menundukkan kepalanya. Matanya melihat Chen Sisi dengan penuh kasih sayang yang sangat dalam. Chen Sisi terus memeluk Qingchen dengan erat, dan air matanya tidak bisa berhenti jatuh. Dia hanya ingin berbaring di pelukan ini untuk selamanya. "Sisi, mulai sekarang kita akan berada di sini. Kamu dan aku tidak akan pernah terpisahkan. Segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan kita. Kita akan bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam dan melahirkan banyak bayi gemuk, oke?" kata Qingchen sambil tersenyum. Namun di saat tersenyum, tubuh Qingchen terhenti dan senyum di wajahnya langsung mengeras. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Chen Sisi dengan kosong, hanya untuk melihat Chen Sisi memegang belati di tangannya, menusuk jantungnya dengan ganas. "Sisi, kamu..." Qingchen memandang Chen Sisi dengan tak percaya. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan terus memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Matanya sangat polos, seolah-olah dia tidak mengharapkan Chen Sisi akan membunuhnya. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini?" kata Qingchen. Tidak ada kemarahan dalam kata-katanya. Beberapa hanya kebingungan, hanya keraguan. Dia tidak mengerti mengapa wanitanya ini membunuh dirinya sendiri. Maaf. Chen Sisi menangis. Dia meraung, mengangkat kepalanya ke langit. "Tuhan, kenapa kau melakukan ini padaku? Tuan muda Chen Shao sudah mati. Dia sudah mati." Chen Sisi berlutut di tanah menangis dengan kesakitan. Dia tahu bahwa ini adalah ilusi. Ini adalah kesengsaraan ilusi. Kesengsaraan setan hati yang legendaris. Dia dilahirkan dengan tubuh yang menawan dan garis keturunan yang indah. Bagaimana dia bisa dibingungkan dengan kesengsaraan iblis hati? Dari awal dia sudah tahu bahwa ini adalah kesengsaraan setan hati. Dan itu memang benar. Tetapi betapa dia berharapnya ilusi itu adalah kenyataan. Tinggal bersama dengan Shao Chen selamanya. Cinta. Bahkan jika jiwa tenggelam selamanya. Bahkan jika dia tidak akan pernah bisa keluar dari ilusi itu lagi. Itu tidak masalah. Dia hanya ingin bersama Qingchen. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Istana berkabut. Iblis alien. Chen Sisi meraung dengan amarah yang tak ada habisnya dalam suaranya. Keluhan Qingchen belum dibalaskan. Bagaimana dia bisa tenggelam di dalam ilusi ini? Dia melakukan ini, menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan tenggelam ke dalam api penyucian yang gelap. Bukankah itu hanya untuk menjadi lebih kuat, untuk membalas dendam? Siapapun yang menghentikannya adalah musuhnya. Mata Chen Sisi langsung menjadi acuh tak acuh. Jenis ketidakpedulian yang terasa seperti kematian. Dia mengangkat belati di tangannya dan menusukkannya ke Qingchen di depannya. Dia menusukkan pisau itu berkali-kali. Dia menikam dan menjerit, air mata mengalir deras. Ilusi menghilang, Chen Sisi menggantung di langit. Dengan mata yang kosong, dia mempertahankan posisi ini untuk waktu yang lama. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tiba-tiba mengeras. Dia mendengus dan mengeluarkan seteguk darah. Benar-benar terjaga dari kesengsaraan setan hati. Awan gelap di langit akhirnya menghilang, dan ki langit dan bumi yang kuat hingga ekstrim turun dengan gila-gilaan dan mengalir ke tubuh Chen Sisi. Gemuruh. Tingkat kultivasi Chen Sisi segera meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Langsung menerobos tahap awal Martial Emperor. Kemudian puncak tahap awal Martial Emperor. Bahkan basis kultivasi terus meningkat. Kultivasi Chen Sisi akhirnya berhenti di tahap tengah Martial Emperor. Cedera di tubuhnya benar-benar sembuh dan roh-roh jahat dengan energi iblis yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya. Sesaat berikutnya langit menjadi tenang. Semuanya menghilang. Mulai sekarang seorang penyihir, Chen Sisi, lahir antara langit dan bumi. Setelah kesengsaraan guntur, basis kultivasi menjadi tenang. Chen Sisi melayang di udara, tidak bergerak. Dia menatap tangan kanannya.
Di dalam kesengsaraan setan hati, dia menggunakan tangan ini untuk menikam pria kesayangannya sampai mati. Walaupun itu hanya ilusi, sampai sekarang tangan kanannya sedikit gemetar. Namun sesaat kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan tangan kanannya perlahan menjadi tenang. Kemudian dia berbalik dan pergi seolah-olah dia adalah orang yang baik-baik saja. Dia mengguncang sosoknya dan datang ke pintu masuk gua. Di sana sudah ada Kaisar Pantom dan Master Sekte Iblis Ilusi. Melihat Master Sekte dan Kaisar Pantom di pintu masuk gua, tidak ada kejutan atau keterkejutan di wajah Chen Sisi. Dia hanya acuh tak acuh. Kemudian dia melangkah maju dan membungkuk sedikit. Sesaat Kaisar Pantom melihat wajah Chen Sisi, tiba-tiba dia merasa kedinginan. Perasaan yang diberikan Chen Sisi padanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu semacam rasa dingin yang sangat dalam. "Baiklah, kamu berhasil dan menyelesaikan perjanjian kita," kata Master Sekte Iblis Ilusi. "Terima kasih Master Sekte," kata Chen Sisi. "Tidak perlu berterima kasih, semuanya dicapai dengan kerja keras Anda sendiri. Jika Anda tidak memiliki kekuatan ini, maka Anda akan mati di sini," kata Master Sekte Iblis Ilusi. "Tidak, saya masih harus berterima kasih kepada Master Sekte atas kultivasinya. Jika bukan karena Master Sekte, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke gua ini. Master Sekte lah yang memberiku kesempatan ini," kata Chen Sisi. Kaisar Pantom kaget mendengar ini. Bukankah itu hukuman untuk memasuki gua hantu neraka? Bagaimana itu bisa menjadi sebuah peluang? "Sekarang aku masih hidup dari gua hantu neraka. Master Sekte, kamu harus memenuhi janji awalmu," kata Chen Sisi. Master Sekte Iblis Ilusi mengangguk dan tiba-tiba berkata kepada Kaisar Pantom, "Pantom, kamu kembali dulu." "Ya, baik." Kaisar Pantom menurut dan berbalik untuk pergi. Ini adalah informasi dari Istana Berkabut selama setahun terakhir ini. Master Sekte Iblis Ilusi mengangkat tangannya dan tiba-tiba sebuah batu giok jatuh ke tangan Chen Sisi. Chen Sisi segera melepaskan gelombang kekuatan jiwa dan menuangkannya ke dalam batu giok. Setelah beberapa saat dia sudah tahu tentang beberapa kejadian baru-baru ini di daratan. "Master Sekte, bukankah Anda mengatakan bahwa Istana Berkabut dan Kekaisaran Xuanyuan berada dalam satu kelompok dan tidak mungkin ada konflik?" kata Chen Sisi. "Saya juga heran. Saya sangat yakin Sangguan Siner dan Peng Shaoyu pasti berkolusi. Namun entah kenapa keduanya jatuh ke dalam konflik. Bahkan Gunung Tiandi dan keluarga Mo telah dihancurkan. Dan keluarga Ji juga menderita kerugian besar. Ini sepertinya bukan akting," kata Master Sekte Iblis Ilusi. Informasi ini mengatakan bahwa keluarga Ji menderita kerugian besar dan hampir musnah. Akan tetapi, mengapa tidak ada berita tentang Jiruyu? Apa yang terjadi dengannya? Kata Chen Sisi. Tiba-tiba dia bertanya. Master Sekte Iblis Ilusi sesaat terkejut, tapi dia tidak menyangka Chen Sisi akan menanyakan hal ini. Dia tiba-tiba memikirkan informasi yang dia lihat sebelumnya. Keluarga Ji, Jiruyu, sepertinya sama dengan Chen Sisi yang telah jatuh cinta kepada seorang pria bernama Qin Chen. Dia seharusnya baik-baik saja. Sejauh yang saya tahu, Jiruyu juga menerobos ranah Martial Emperor di markas keluarga Ji. Tetapi untuk situasi spesifiknya tidak jelas, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Bukankah Jiruyu harusnya membalas dendam kepada Istana Berkabut? Kata Chen Sisi. Membalas dendam? Itu tidak mungkin. Keluarga Ji adalah anjing Istana Berkabut. Anak keluarga Ji tidak mungkin melakukan hal itu hanya demi seorang pria. Sisi, kamu harus ingat yang disebut cinta itu hanya menipu diri sendiri, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Tidak mungkin. Jiruyu seharusnya tidak mungkin mengkhianati Shao Chen. Lalu, di mana Yukiansu? Kata Chen Sisi dengan tiba-tiba. Istana Berkabut diserang oleh pria kuat misterius beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa dia adalah penguasa dari Kekaisaran Xuanyuan. Setelah penyerangan itu, keberadaan Yukiansu tidak diketahui. Seharusnya dia sudah mati, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Apa, Qiansui sudah mati? Kata Chen Sisi dengan terkejut. Master Sekte Iblis Ilusi menggelengkan kepalanya, kemudian dia mencibir. Jangan memikirkannya, setelah Anda meninggalkan alam Yukuno, Yukiansu tidak melakukan apa-apa. Dia patuh kepada Istana Berkabut dan menjadi murid inti Istana Berkabut, menikmati banyak sumber daya.
Chen Sisi terdiam sejenak. Setelah beberapa saat dia berkata, "Saya ingin pergi ke markas keluarga Ji. Master Sekte, dapatkah Anda mengirim saya?" "Tidak bisa," kata Master Sekte Iblis Ilusi. Chen Sisi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya sedang melolong. Dan mata Chen Sisi sangat menakutkan. "Kamu telah berjanji padaku bahwa selama aku bertahan, kamu akan membantuku menangani istana berkabut," kata Chen Sisi dengan dingin. Master Sekte Iblis Ilusi terkejut. Aura yang dikeluarkan Chen Sisi benar-benar sangat menakutkan. Luar biasa. Gua hantu neraka ini benar-benar tidak mengecewakanku. Mata Master Sekte Iblis Ilusi penuh dengan kecemerlangan. Sesaat kemudian dia berkata, "Tarik auramu, kamu salah paham. Sekte ini tidak mencoba untuk mengkhianatimu, tapi selalu bersamamu sekarang. Tapi untuk saat ini, keadaannya tidak memungkinkan untukmu pergi ke markas keluarga Ji." "Lalu, kapan saya bisa pergi?" kata Chen Sisi dengan marah. "Jangan khawatir, itu secepatnya. Namun jika Master Sekte ini tidak salah, saat ini jiwamu telah menderita rasa sakit dari 10.000 setan pemakan jiwa. Walaupun energi iblis ini dapat meningkatkan kultivasimu, tapi itu perlahan-lahan akan menggerogoti jiwamu sampai menghabiskan kekuatan jiwamu," kata Master Sekte Iblis Ilusi. "Saya tidak peduli," kata Chen Sisi dengan dingin. "Tapi aku peduli. Aku akhirnya mengolahmu. Jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Tidak ada solusi untuk jiwa iblis dalam pikiranmu. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang dimana di tempat itu akan menekan kekuatan semua iblis di pikiranmu. Jika kamu beruntung, kamu tidak dapat lagi ditelan oleh kekuatan roh jahat ini, dan kultivasimu juga akan terkonsolidasi. Setelah itu selesai, Master Sekte ini akan benar-benar memenuhi janjinya," kata Master Sekte Iblis Ilusi. Chen Sisi tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, "Di mana?" "Laut Guntur. Dengan kekuatan Guntur di lautan Guntur, kamu dapat menekan semua kejahatan dan pesona dan menekan kekuatan semua setan di tubuhmu. Pada saat itu masa depanmu benar-benar tidak terbatas," kata Master Sekte Iblis Ilusi. Ada sedikit kegembiraan dalam suara Master Sekte Iblis Ilusi. Di saat Chen Sisi keluar dari gua hantu neraka, kita bergeser ke tanah leluhur keluarga Ji. Saat ini, Qin Chen akhirnya meningkatkan basis kultivasinya dan hampir menerobos tahap tengah Martial Emperor, namun dia menghentikannya. Dia tidak berani melanjutkan kultivasinya, karena benih parasit di pikirannya tiba-tiba berdenyut dan mengeluarkan napas yang mengerikan. Akar benih parasit berkeliaran jauh di dalam pikiran Qin Chen. Jika ada yang bisa melihat benih parasit di benak Qin Chen, mereka pasti akan merasakan merinding. Akar benih parasit perlahan menyusup ke laut jiwa Qin Chen, ingin mengakar dengan jiwanya. Ini mengharuskan Qin Chen berhenti dari kultivasinya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia secara paksa menerobos tahap tengah Martial Emperor, itu pasti akan menyebabkan benih parasit berubah. Ada sekitar 30% kemungkinan benih parasit emas ini akan menangkapnya. Jadi dia tidak berani mengambil resiko ini. Meskipun benih parasit benar-benar ingin menangkapnya, Qin Chen bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Apakah itu teknik terlarang jiwa surgawi atau buku kuno misterius yang selalu muncul apabila Qin Chen dalam krisis? Akan tetapi Qin Chen, dia tidak berani bertaruh. Sebelum krisis yang sebenarnya datang, dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Jadi dia hanya bisa tiba-tiba berhenti untuk terus berkultivasi dan bahkan menghentikan terobosannya ke tahap tengah Martial Emperor. Qin Chen tahu dengan jelas bahwa sebelum menyelesaikan masalah benih parasit, akan sangat sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk memasuki tahap tengah Martial Emperor. Kemudian dia membuka matanya dan tidak bisa menahan erangan sedikit. "Shao Chen, ada apa denganmu?" Meskipun Jiruyu dan Yukiansu tengah berkultivasi, mereka memiliki jejak persepsi yang memperhatikan Qin Chen. Pada saat ini melihat Qin Chen tiba-tiba mengerang, mereka segera berhenti dan menoleh. "Bukan apa-apa, ini masalah benih parasit. Saya merasa benih parasit ini semakin mengancam saya," kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh.
Apakah benih parasit dalam pikiranmu akan segera meledak? Yu Qiansu dan Jiruyu terkejut. Mereka secara alami tahu apa yang disebut benih parasit itu. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk, tetapi dia tidak banyak berbicara. Kemudian persepsinya memeriksa ke dalam pikiran Yu Qiansu. Kemudian Qin Chen terkejut melihat benih parasit di pikiran Yu Qiansu sebenarnya menyusut. Bukan hanya menyusut, tetapi hampir tidak terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Chen mengerutkan kening. Ada kekuatan khusus dalam pikiran orang ini yang terus menekan perkembangan benih parasit. Sebaliknya, benih parasit dalam pikiranmu tidak ditekan oleh kekuatan apapun dan secara alami berkembang lebih lancar. Terlebih lagi, benih parasit di pikiranmu itu adalah benih parasit emas yang lebih kuat daripada benih parasit perak. Kata Lao Yuan, suaranya tiba-tiba terdengar di benak Qin Chen. Saat ini, Pu Qiankun juga mengetahui kondisi Qin Chen dan sangat prihatin. Secara alami, Qin Chen tidak menyembunyikannya, dan dia menceritakan seluruh ceritanya kepada Pu Qiankun. Bagaimanapun, Pu Qiankun adalah Presiden Bloodline Holy Land. Siapa tahu dia punya metode. Yang Anda maksud adalah jika Anda ingin memecahkan benih parasit ini, Anda harus terlebih dahulu mencapai kondisi pelepasan jiwa. Dan jika Anda ingin mencapai kondisi pelepasan jiwa, tubuh Anda harus terlebih dahulu mencapai alam tanpa kebocoran, kata Pu Qiankun. Qin Chen mengangguk. Saudara Pu, apakah Anda punya cara untuk mengatasinya? Kata Qin Chen. Alam tanpa kebocoran, saya telah membacanya di sebuah buku kuno. Untuk melakukan ini, kekuatan darah harus sepenuhnya menyatu dengan tubuh fisik, yang sangat sulit. Bahkan di zaman kuno, sangat sedikit master yang bisa melakukan ini, kata Pu Qiankun berkata sambil mengerutkan kening. Yah, itu dia. Qin Chen tersenyum pahit, karena kucing hitam juga mengatakan hal yang sama. Untuk mencapai keadaan tanpa kebocoran, dia harus benar-benar menggabungkan tubuh dan darahnya. Tetapi Qin Chen tidak dapat melakukan ini. Dia juga adalah Master Bloodline Holy Land teratas di kehidupan sebelumnya. Dan dia tidak bisa melakukan ini, menunjukkan betapa sulitnya mencapai keadaan tanpa kebocoran. Apa Bloodline-mu? Kata Pu Qiankun. Dia tiba-tiba bertanya. Qin Chen mengulurkan tangannya dan segera gelombang kekuatan gemuruh menghilang dan serangkaian busur guntur melintas dengan aura kehancuran. Darah petir, kata Pu Qiankun dengan sedikit terkejut. Ini jelas merupakan salah satu garis keturunan paling langka di benua Tianwu. Guntur yang mewakili hukuman dan kehancuran, tetapi juga mewakili vitalitas, termasuk semua hal, jelas merupakan salah satu garis keturunan teratas. Jika kamu ingin mengintegrasikan darah dan tubuhmu, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kultivasi. Lebih baik memiliki lingkungan seperti itu. Tetapi kamu sebenarnya adalah darah guntur. Ini agak merepotkan. Tidak banyak tempat di mana Anda memiliki guntur di daratan. Tapi ada satu tempat yang paling bagus untuk Anda berlatih, kata Pu Qiankun. Kemudian dia menatap Qin Chen lalu berkata, Laut Guntur. Laut Guntur. Ketika Pu Qiankun mengucapkan kata itu, Qin Chen tiba-tiba memikirkan tempat ini dan kemudian langsung berkata dengan semangat, bagaimana saya lupa dengan tempat ini? Laut Guntur adalah salah satu area terlarang yang paling menakutkan di Martial Domain. Itu diisi dengan guntur. Itu terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu. Di lautan guntur ini, guntur bergemuruh di mana-mana. Dikatakan bahwa itu adalah laut, namun bahkan tidak ada setetes air pun. Itu hanya penuh dengan guntur, dan guntur yang tak ada habisnya. Siapapun yang masuk, itu akan diledakkan menjadi bubuk oleh guntur. Namun, karena kekuatan guntur ini memiliki efek memurnikan daging sang seniman bela diri, masih banyak orang dalam seni bela diri yang akan mengalami dan meredam daging di pinggiran laut guntur. Tapi, setiap tahun ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh ke dalamnya, menghasilkan banyak harta di dalamnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen secara alami telah memasuki laut guntur, tapi dia hanya dibaptis di pinggiran tanpa masuk terlalu dalam. Namun di kehidupan kali ini, itu berbeda. Garis keturunannya adalah guntur. Sebentar, Qin Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah gulungan misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Pada gulungan misterius ini, aura tajam bermekaran.
Itu adalah gulungan misterius yang diperoleh dari leluhur Tian ketika dia baru memasuki wilayah langit utara waktu itu. Pada saat itu, orang-orang dari istana penegak hukum dengan gila-gilaan mengejar leluhur Tianlongjai untuk merebut gulungan misterius ini darinya. Menurut leluhur Tianlongjai, gulungan ini diperoleh dari leluhur tua Tianlongjai dalam seni bela diri, potongan harta karun. Qin Chen menembus kekuatan jiwa ke dalam gulungan itu, namun masih tidak dapat mendeteksi rahasia gulungan itu. Ada beberapa pola aneh di atasnya, yang tidak seperti peta atau semacam buku rahasia latihan. Untuk saat ini, Qin Chen tidak memiliki petunjuk. Mungkin saya dapat menemukan beberapa jawaban di Laut Guntur, gumam Qin Chen. Kita akan pergi ke Laut Guntur. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk menggabungkan darah dan dagingku untuk memasuki alam tanpa kebocoran, kata Qin Chen. Dia membuat keputusan. Setelah mengatur segalanya di keluarga Ji, keesokan harinya dia siap untuk pergi dan langsung menuju ke Laut Guntur. Laut Guntur terletak di Leizhou, di surga kedua utara. Qin Chen dan rombongannya segera bergegas. Butuh setengah bulan sebelum akhirnya mereka sampai di surga kedua. Setelah tiba di surga kedua, Qin Chen melanjutkan ke Leizhou. Karena Leizhou sangat jauh dan perjalanannya sangat jauh, Qin Chen dan yang lainnya membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mencapai Laut Guntur. Tujuan pertama Qin Chen dan yang lainnya bukanlah Laut Guntur secara langsung, akan tetapi kota Tianlei yang sangat terkenal di tepi Laut Guntur. Kota Tianlei terletak di luar Laut Guntur, telah mengumpulkan banyak orang jenius dan orang kuat. Semuanya bersiap untuk memasuki Laut Guntur untuk berkultivasi dan menemukan petualangan. Setiap tahun, ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh di Lautan Guntur. Akan tetapi demikian pula, ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya akan bangkit di Lautan Guntur. Inilah keunikan tanah terlarang seni bela diri. Meskipun berbahaya, tetap penuh dengan pesona tak berujung untuk semua pejuang. Xin berpindah ke kota Tianlei. Pada hari ini di luar kota Tianlei, seorang wanita bercadar hitam muncul. Apakah ini kota Tianlei? Gumam wanita itu seraya menatap kota. Tuan, apakah Anda ingin mencari penginapan? Tuan, ataukah Anda ingin mencari kristal guntur? Atau apakah Anda butuh peta di Laut Guntur? Begitu wanita bercadar hitam itu muncul, banyak calo berkumpul dan berteriak. Wanita berkerudung hitam itu mengerutkan kening dan memandangi kerumunan orang di sekitarnya. Ada sedikit rasa jijik di antara alisnya. Namun karena dia mengenakan kerudung, dia tidak terlihat oleh siapapun. Namun di saat wanita bercadar hitam itu akan berbicara, tiba-tiba, minggir, menyingkir, jaga jarak. Beberapa teriakan dingin terdengar. Dan dari belakang para calo ini, beberapa orang luar biasa berjalan. Melihat orang-orang ini, para calo di sekitar mereka mengubah ekspresi mereka dan buru-buru mundur. Apakah ini kunjungan pertama Anda ke kota Tianlei? Kami adalah kamar dagang di kota Tianlei. Kami adalah salah satu kamar dagang teratas di kota Tianlei. Apakah Anda datang ke sini untuk menanyakan berita atau mencari barang? Atau mungkin yang lainnya? Katakan apa yang Anda butuhkan. Kamar dagang Liao Zhong saya selalu dapat mengatasi semuanya, kata seorang pria paruh baya. Pria paruh baya ini adalah seorang manajer dari sebuah kelompok yang bernama Kamar Dagang Liao Zhong. Aku tidak membutuhkannya, lebih baik kalian cepat menyingkir, kata wanita bercadar hitam itu. Wanita bercadar hitam ini sebenarnya adalah Chen Sisi yang datang dari Sekte Iblis Ilusi untuk secara langsung pergi ke Laut Guntur. Apa katamu? Kata manajer paruh baya itu dengan marah. Apakah kamu tidak dengar aku bilang menyingkir? Jika tidak apa? Apakah kamu tidak tahu kamar dagang Liao Zhongku adalah... Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sebuah tangan menyapu ke lehernya. Dan seketika lehernya terputus, kepalanya terlepas dan jatuh ke tanah. Berisik. Chen Sisi menarik telapak tangannya dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, kepala manajer paruh baya itu jatuh sepenuhnya. Matanya membelalak dan dia menatap Chen Sisi. Jelas dia tidak menyangka akan mati di sini seperti ini. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Salah satu bawahan manajer paruh baya kemudian mengirim berita kepada atasannya.
Saat ini Chen Sisi tanpa ekspresi menatap yang lain di sana dengan acuh tak acuh. Semua orang di sekitar mundur menatap Chen Sisi dengan ngeri. "Senior, maafkan aku." Salah seorang lelaki tua tiba-tiba berlutut. "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki peta dan informasi tentang Laut Guntur. Berapa harganya?" kata Chen Sisi berkata dengan ringan. Lelaki tua itu buru-buru mengeluarkan sebuah slip giok dan berkata, "Slip giok ini berisi peta dan berita tentang Laut Guntur. Mohon senior untuk menerimanya." Setelah Chen Sisi menerimanya, dia memindainya sedikit dan memang benar. Ada peta dan berita tentang Laut Guntur. Namun Chen Sisi mengerutkan kening karena peta itu hanya peta sederhana dan beritanya juga berita yang tidak detail. "Bukankah kamu mengatakan bahwa ada peta teraman? Bagaimana ini bisa begitu sederhana?" kata Chen Sisi. "Senior, ada begitu banyak krisis dan bahaya di Laut Guntur. Walaupun peta ini sangat sederhana, ini sudah menjadi peta terlengkap yang tersedia," kata lelaki tua itu. Chen Sisi mengerutkan kening, dia tidak menyangka Laut Guntur begitu berbahaya. Dia kemudian menyingkirkan slip giok itu dan berkata, "Berapa banyak batu asli untuk slip giok ini?" Tidak, senior tidak perlu membayar. Saya hanya ingin bertahan hidup. Adapun batu asli, saya tidak berani memintanya," kata lelaki tua itu. "Saya tidak terbiasa memanen sesuatu secara cuma-cuma," kata Chen Sisi dengan dingin. Dan dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan telah jatuh ke tangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut, persepsinya menembus, dan dia tiba-tiba menemukan ada 1000 batu asli kelas atas di cincin penyimpanan. Dan ketika dia melihat ke atas, Chen Sisi telah menghilang. Dia kemudian melihat cincin penyimpanan di tangannya dengan tak percaya. Tidak hanya dia tidak mati, dia juga mendapatkan 1000 batu asli bermutu tinggi. Setelah Chen Sisi mendapatkan slip giok, dia bahkan tidak repot-repot untuk memasuki kota Tianlei. Dia langsung bergegas pergi langsung ke lokasi Laut Guntur. Pada saat Chen Sisi meninggalkan kota Tianlei, dengan ledakan, cahaya pelangi yang mengerikan keluar dari kota Tianlei. Seseorang tiba-tiba muncul dan langsung jatuh di gerbang kota Tianlei. Aura pembunuh yang dingin dan kejam keluar dari orang ini. Orang ini adalah ahli martial emperor dari kamar dagang Lao Zhong. Dia dipanggil Kaisar Tu Li. Ketika Kaisar Tu Li melihat beberapa mayat tergeletak di tanah, wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan ledakan, dia langsung menangkap lelaki tua di depannya dan berkata, "Katakan, siapa itu? Siapa yang berani membunuh anggota kamar dagangku?" Lelaki tua itu merasa pahit di hatinya. Dia baru saja lolos dari wanita bercadar, dan sekarang dia menjadi sasaran dari Kaisar Tu Li. Dia tampak ketakutan, gemetar, dan buru-buru menceritakan kisah sebelumnya. Apa itu seorang wanita? Dia sudah kabur. Kaisar Tu Li melemparkan lelaki tua itu ke tanah. Lelaki tua itu langsung memuntahkan darah. Dan setelah Kaisar Tu Li bertanya ke arah mana Chen Sisi pergi, dia langsung mengambil langkah, menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap dan mengejar ke arah Chen Sisi pergi sebelumnya. Namun Kaisar Tu Li hanya ahli puncak tahap awal martial emperor. Bagaimana dia bisa mengejar Chen Sisi? Oleh karena itu, setelah melacak untuk waktu yang lama dan tidak menemukan jejak pihak lain, dia kemudian kembali ke kota Tianlei dengan getir. Saat ini Kaisar Tu Li sangat marah, dan setelah kembali ke kamar dagang Liao Zhong, dia segera memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengingatkan di Laut Guntur. Di sisi lain, Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Pada saat ini dia bergegas menuju Lautan Guntur. Beberapa hari kemudian, Qin Chen sudah memasuki wilayah Leizhou. Qin Chen tahu bahwa seluruh Leizhou sangat kacau, dengan bandit di mana-mana, dan bahkan beberapa master top akan menyergap di sini untuk membantai dan merampok. Sosok Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya, bolak-balik dalam kehampaan. Namun dia tidak menggunakan kecepatan tercepatnya. Namun bahkan jika dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, kecepatan Qin Chen telah mencapai titik yang menakutkan. Sesaat, Qin Chen melihat ada sekelompok orang yang sedang mengepung 4 orang ahli. Keempat orang ini nampak berlindung di bawah sebuah formasi. Harta sejati ini harus menjadi harta dari formasi tertentu. Itu bisa menggabungkan kekuatan mereka berempat. Itu sangat istimewa. Namun, seistimewa apapun harta yang mereka miliki,
Basis kultivasi keempat orang ini sangat berbeda. Di bawah serangan gabungan dari begitu banyaknya orang kuat, harta karun yang nyata itu jelas tidak akan bertahan lama dan bisa dikalahkan kapan saja. Qin Chen melihat sekeliling dan mengabaikan pihak lain. Kejadian seperti ini itu wajar terjadi di tempat-tempat seperti Leizhou. Harta sejati itu memang harta karun. Itu seharusnya harta karun tingkat 9. Tapi sayangnya itu tidak akan bertahan lama, kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya, mengguncang tubuhnya dan berbalik untuk pergi dari sini. Namun sebelum Qin Chen bisa pergi, sekelompok orang tiba-tiba menghentikannya. Orang ini mengapa ingin pergi begitu cepat? Jangan khawatir tentang harta nyata orang lain. Yang mulia masih sangat muda. Anda sudah menjadi ahli martial emperor tahap awal. Saya pikir itu harus datang dari kekuatan besar. Dan pasti ada banyak harta karun padanya, kata orang yang menghentikan Qin Chen. Orang ini disebut Kaisar Tiger. Apakah kamu bandit Leizhou? Kata Qin Chen seraya mengerutkan kening. Dia mengira kedua belah pihak berperang melawan dua kekuatan besar. Tetapi sekarang dia tahu bahwa para bandit sedang merampok. Kamu sangat berani berjalan sendirian di Leizhou. Hahaha, kamu sangat berani, kata Kaisar Tiger mencibir. Tiger, jangan bicara omong kosong dengannya. Hanya hal kecil. Bunuh dia. Jangan biarkan dia kabur. Jangan berlama-lama di sana. Cepat bantu ke sini. Kita harus sesegera mungkin melumpuhkan keempat orang ini, kata bos bandit itu. Kaisar Tiger mengangguk dan berkata, Bos, jangan khawatir. Anak ini serahkan kepadaku, kata Kaisar Tiger. Segera sebuah pedang berkepala harimau muncul di tangannya. Dia menyeringai dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen mencibir. Tinju pembunuh langsung dirilis. Tiba-tiba sebuah tinju menakutkan sepanjang ratusan meter muncul di kehampaan. Dengan ledakan, tinju itu langsung meledak dan langsung menghancurkan tubuh Kaisar Tiger. Setelah Qin Chen menguasai tinju pembunuh, dia selalu merasa bahwa dia lebih ahli dalam tinju pembunuh. Meski niat membunuhnya sedikit rendah, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Di bawah tinju ini, Kaisar Tiger yang hanya ahli martial emperor tahap awal, dia benar-benar langsung jatuh ke dalam niat membunuh ini. Dan langsung berubah menjadi darah yang tak ada habisnya, apalagi hancur. Bahkan sepotong daging pun tidak pernah ditemukan. Setelah Qin Chen membunuh Kaisar Harimau dengan satu gerakan, dia kembali mengangkat tangannya, niat membunuh yang mengerikan menyapu. Dan langsung menyapu banyak ahli bandit yang sedang mengepung keempat ahli itu. Qin Chen adalah tipe orang yang tidak ingin menyinggung siapapun. Namun jika seseorang menyinggungnya, dia akan mengembalikannya 2 kali lipat. Dan sekarang dia telah melakukannya. Dan untuk menghadapi bandit Leizhou, Qin Chen sama sekali tidak memberinya ampun. Segera di bawah serangan Qin Chen, banyak bandit berjatuhan. Bos bandit itu mengeluarkan keringat dingin. Dan pada saat yang sama, sekelompok harta abu-abu seperti api telah dikorbankan olehnya. Abu-abu panas yang menakutkan itu seperti bom dan meledak saat dikorbankan oleh puncak jangka menengah martial emperor. Hanya dalam waktu beberapa napas dan kehampaan di sekitarnya dikelilingi oleh api abu-abu yang menakutkan. Api abu-abu yang luar biasa langsung berjatuhan dan pada saat yang sama langsung menutupi Qin Chen dengan gila-gilaan. Tinju pembunuh Qin Chen bertabrakan dengan api abu-abu. Dan Qin Chen tiba-tiba merasakan panas yang menyapu dirinya. Meskipun pukulannya tidak menggerakkan semua kekuatan penuhnya, itu sudah cukup untuk membunuh seorang ahli martial emperor tahap tengah. Tetapi karena api abu-abu ini, dia diblokir. Qin Chen terkejut dengan api abu-abu ini. Dia mengenali sekilas bahwa api abu-abu ini adalah jenis api bumi yang sangat menakutkan. Dan itu juga nirwana peringkat ke-7 dari peringkat api bumi. Ini adalah nyala api yang sangat kuat. Tidak hanya itu, Qin Chen jarang melihat siapapun secara langsung menggunakan api tanah sebagai serangan utama, kecuali dirinya sendiri tentunya. Awalnya Qin Chen ingin membunuh lawan dengan tinju yang mematikan. Akan tetapi ketika melihat Jelly Grey Flame, Qin Chen berubah pikiran dan segera langsung mengeluarkan api teratai hijau. Qin Chen berencana untuk menggunakan api untuk menghajar api. Api teratai abu-abu meledak dalam sekejap. Dan api teratai hijau menghantam api abu-abu itu. Segera suara gemuruh api terdengar. Namun terlihat api teratai abu-abu tampaknya telah menghadapi musuh alami yang mengerikan dan segera mundur. Api macam apa ini? Apakah ini api hijau ketiga dari peringkat bumi?
Tidak, bahkan api hijau bumi pun tidak akan sekuat itu. Api abu-abu Sayah telah diangkat secara ekstrim oleh Sayah, dan itu tidak bisa begitu rapuh. Kata pemimpin bandit itu. Dia terkejut melihat api abu-abunya yang sekarat di bawah serangan api hijau itu. Mungkinkah itu api langit? Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Jika bukan api langit, itu tidak mungkin menekan api abu-abunya dengan mudah. Yah, benar, ini adalah api langit yang legendaris. Kata pemimpin bandit itu. Segera jejak keserakahan terpancar dari wajahnya. Namun ini bukan saatnya untuk mengingini api yang dimiliki lawan. Tetapi bagaimana dia bisa menahan api hijau itu? Di saat Qin Chen berurusan dengan bos bandit, keempat ahli yang sebelumnya dikepung oleh bandit-bandit ini tiba-tiba menemukan celah untuk melarikan diri. Ayo, pergi. Keempatnya bergegas memanfaatkan celah ini, berbalik tanpa melihat ke belakang, melewati celah antara bandit yang mengelilingi mereka, dan menghilang tanpa jejak. Sebagian besar para bandit mengincar Qin Chen, tentu mereka tidak dapat mengejar keempat orang itu. Melihat itu, Qin Chen tiba-tiba terdiam. Dia baru saja lewat dan sekarang dia menjadi sasaran para bandit. Dan secara tidak langsung menyelamatkan keempat orang itu. Namun, keempat orang itu tidak membantu serangan balik, akan tetapi malah melarikan diri. Qin Chen langsung mendengus. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Tanpa diduga menjadi orang baik, tidak dihargai. Sepertinya terkadang Anda benar-benar tidak bisa menjadi orang baik. Kamu melepaskan 4 domba gemuk yang seharusnya menjadi milik kami. Hari ini saya akan membawamu untuk menebus kerugian kami, kata pemimpin bandit itu dengan marah. Segera dia kembali mendesak api abu-abunya. Namun di saat api abu-abu itu menyerang, tiba-tiba api abu-abu itu ditelan oleh api teratai hijau. Melihat itu, Qin Chen segera mengerti bahwa tingkat api teratai hijaunya jauh melampaui api abu-abu itu. Meskipun api abu-abu itu juga merupakan api yang sangat menakutkan, tampaknya sedikit tidak cukup di depan api teratai hijau, yang menyebabkan api teratai hijaunya langsung menelan api abu-abu itu sekaligus. Namun tidak peduli apapun, api abu-abu itu adalah api tanah tingkat puncak. Fitur yang paling menakutkan dari api teratai hijau adalah pertumbuhannya. Oleh karena itu, setelah menelan api abu-abu, api teratai hijau langsung mendapatkan promosi besar-besaran. Sejak mendapatkan api teratai hijau, ini adalah pertama kalinya api teratai hijau menelan api lainnya. Pada saat api teratai hijau menelan api abu-abu ini, napas api teratai hijau tiba-tiba naik, dan gelombang api segera menyapu ke arah bandit itu. Pada saat ini, kelompok bandit Leizhou ini benar-benar tercengang, karena mereka tidak menyangka bahwa api abu-abu milik bosnya tidak dapat menghentikan nyala api hijau itu, dan malah langsung ditelan. Segera banyak dari bandit itu langsung dibakar oleh api hijau. Qin Chen memberi perintah kepada api teratai hijau untuk mengambil tindakan penuh. Tanpa diduga begitu kekuatan mental ini keluar, api teratai hijau benar-benar akan memancarkan gelombang keinginan. Dan di dalam gelombang itu ada juga gelombang kesadaran yang lebih jernih. Apakah api teratai hijau melahirkan kesadaran? Kata Qin Chen dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa setelah api teratai hijau menelan api abu-abu itu, dia benar-benar melahirkan kesadaran. Tidak, dia belum sadar, tapi sudah ada kecenderungan samar untuk melahirkan kebijaksanaan. Qin Chen sangat gembira, ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Jika api teratai hijau lahir dengan kebijaksanaan spiritual, itu pasti akan mewakili esensi api teratai hijau yang ditingkatkan. Saat ini, banyak dari para bandit itu dibakar oleh api teratai hijau, dan pada akhirnya banyak dari para bandit itu berubah menjadi abu. Tidak sampai di situ, para bandit yang tersisa terus dibakar. Api teratai hijau langsung menembus pertahanan mereka, mengalir ke tubuh mereka, dan bahkan kekuatan aturan dibakar. Wajah mereka penuh kengerian dan hati mereka penuh penyesalan. Jika mereka bisa kembali, mereka tidak akan memilih untuk memprovokasi Qin Chen. Tetapi sekarang sudah terlambat, dan dalam keheningan tubuh mereka berubah menjadi abu. Sebelum kematiannya, mereka semua memandang pemimpin mereka dengan ngeri, berharap pemimpin mereka bisa menyelamatkan mereka. Namun sayang, pemimpin mereka juga ketakutan.
Dia tidak menyelamatkan bawahannya, dia sendiri berbalik lalu mencoba melarikan diri. Saat ini dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghadapi Qinchen. Meskipun aura yang ditunjukkan Qinchen hanyalah puncak tahap awal Martial Emperor, tetapi kekuatan apinya terlalu menakutkan, itu sudah cukup untuk menghabisinya. Oleh karena itu dia hanya bisa melarikan diri. Ingin pergi, Qinchen mencibir. Sosok Qinchen berkedip dan dalam sekejap mata dia sudah muncul di depan pemimpin bandit itu. Kecepatan macam apa ini? Kata bos bandit itu dengan terkejut. Dalam posisi terpojok dia buru-buru menampilkan bloodline api miliknya dan menyerang Qinchen. Namun sayang dengan tubuh suci abadi itu tidak dapat melukai Qinchen. Itu wajar, puncak tahap tengah Martial Emperor seperti bos bandit ini hampir tidak bisa menyakitinya. Saat ini hanya puncak tahap akhir Martial Emperor yang mungkin dapat melukai Qinchen. Saat ini Qinchen tidak berniat untuk terus bertarung. Dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk mengakhiri hidup bos bandit itu. "Senior, maafkan aku, maafkan aku," teriak bos bandit itu. Namun Qinchen mengabaikan permintaan belas kasihannya. Aturan ruang tak terlihat menyelimuti lawan. Di bawah niat membunuh, dia meledakkan pemimpin bandit itu menjadi abu, tidak meninggalkan jejak daging dan darah sedikit pun. Qinchen menarik semua cincin penyimpanan bandit-bandit itu dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini. Meskipun dia dicegat oleh bandit Lei Zhou, Qinchen merasa cukup senang. Dia menerima banyak cincin penyimpanan dan api teratai hijau juga ditingkatkan lagi. Dan bahkan di cincin penyimpanan para bandit itu ada sekitar 80 juta batu asli bermutu tinggi. Selain itu ada beberapa kristal guntur yang unik di lautan guntur. Dan juga ada banyak ramuan di cincin penyimpanan para bandit itu. Setelah itu Qinchen terus melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, sebuah kota besar muncul di depan Qinchen. Itu adalah kota terbesar di wilayah Lei Zhou, kota Tianlei yang paling dekat dengan lautan guntur. Qinchen tiba-tiba mendarat di depan kota Tianlei. Apakah ini kota Tianlei, kota terbesar di wilayah Lei Zhou? Jiruyu dan Yuqiansu saat ini juga berdiri di samping Qinchen. Dia berkata sambil melihat sekeliling. Begitu Qinchen dan yang lainnya jatuh, sekelompok orang segera mengelilingi mereka dan menjual peta, slip giok, berita, dan sebagainya kepada Qinchen dan yang lainnya. "Kami tidak membutuhkannya, kalian semua menyingkir." Qinchen dan Puqiankun tidak memperhatikan para prajurit yang menjajakan di luar dan berjalan langsung ke dalam kota Tianlei. "Ayo, cari tempat tinggal terlebih dahulu," kata Qinchen. Namun sesaat sekelompok orang lewat di depan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria bermata elang bernama Yingtu. Dan di belakangnya ada dua wanita. Yang satu adalah anak wakil presiden kamar dagang Liao Zhong yang bernama Xiong Ying. Sedangkan satu wanita lagi nampaknya adalah seorang budak yang melayani Xiong Ying. Pada pandangan ini mata Qinchen kusam sesaat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Matanya tiba-tiba memadat. "Shao Chen, ada apa denganmu?" Setelah Yuqiansu melihat ekspresi Qinchen, dia sedikit terkejut. Dan Puqiankun juga melihatnya dengan aneh, karena dia menemukan bahwa keadaan Qinchen adalah sesuatu yang salah. Yingtu yang melihat Qinchen terus menatap mereka, tiba-tiba berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lihat pada istriku?" Yuqiansu dan Jiruyu juga merasa sedikit aneh. Tatapan Qinchen memang terlalu jauh. Tetapi mereka bisa melihat bahwa yang dilihat Qinchen bukanlah istri prajurit itu, tetapi yang ada di sampingnya, yaitu seorang pelayan. "Kenapa? Apakah Anda tidak terima istri Anda dilihat? Ini mata kami, bebas melihat apapun," kata Puqiankun. Dia mendengus dingin. Tatapan tajam melintas di mata Yingtu. Tetapi setelah dia melirik Puqiankun, dia sepertinya merasa bahwa Puqiankun tidak mudah diprovokasi. Jadi dia tidak terus berbicara, hanya berbalik dan pergi. Tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, Qinchen tiba-tiba berkata dengan dingin, "Tunggu, tunggu sebentar." Qinchen tiba-tiba menghentikan mereka. Ketika Yingtu mendapati bahwa dia dihentikan, auranya tiba-tiba melonjak. Dia menatap Qinchen dengan dingin dan berkata, "Mengapa? Ada apa? Anak muda, apakah kamu mencari masalah?" Di sisi lain Yuqiansu juga memandang Qinchen dengan curiga, karena mereka tahu bahwa Qinchen bukanlah orang yang sembrono.
Tetapi apa yang dilakukan Qin Chen sekarang membuat mereka merasa bingung. Apa yang terjadi kepada Shao Chen? Qin Chen tidak menjawab kata-kata Ying Tu, tetapi menatap wanita pelayan itu dan berkata, "Apakah kamu Xia Wurou?" Pelayan berbaju biru itu mengangkat kepalanya. Dia segera melihat Qin Chen, namun dia tidak mengenalinya. Wajar, karena Qin Chen memakai penutup wajah. "Tuan, kamu telah mengenali orang yang salah," kata pelayan itu. Benar saja, itu adalah Xia Wurou. Qin Chen tidak akan pernah membayangkan bahwa Xia Wurou, putri dari dinasti Daxia, akan muncul di sini. Dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. "Xia Wurou, kenapa kamu ada di sini?" Qin Chen sangat bersemangat. Xia Wurou telah melalui rawa kematian hitam bersamanya, dan dia juga telah memasuki alam rahasia iblis surgawi bersamanya, dan memiliki hubungan yang baik di tanah 100 dinasti. Apakah dia Xia Wurou? Yu Qiansu juga terkejut dan buru-buru melihat ke depan. Dia juga mengenal Xia Wurou, tetapi penampilan wanita di depannya telah dihancurkan, dan bahkan ada beberapa bekas luka di wajahnya yang terlihat agak jelek. Tapi Yu Qiansu percaya bahwa Qin Chen tidak akan salah mengenali orang. Jadi dia tiba-tiba berkata dengan kaget, "Xia Wurou, mengapa kamu menjadi seperti ini?" "Namamu Xia Wurou. Bukankah Anda mengatakan bahwa nama Anda adalah Dou Silou? Anda berbohong kepada kami sebelumnya," kata Xiong Ying dengan marah. Tidak, Nona. Mereka mengenali orang yang salah," kata pelayan berbaju biru itu. Nampak dia semakin ketakutan. Kemudian buru-buru menyangkalnya, lalu berkata kepada Qin Chen, "Maaf, Anda benar-benar mengakui orang yang salah." Qin Chen secara alami tahu bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Apa yang dia lihat bukanlah wajahnya, tetapi napasnya. Napas orang di depannya pasti Xia Wurou. Penampilannya bisa diubah, tapi napas jiwa seseorang tidak akan berubah. Namun, kenapa dia tidak mau mengakuinya? Tiba-tiba Qin Chen teringat, sekarang dia dan Yu Qiansu telah mengubah penampilan mereka. Mereka sama sekali bukan penampilan aslinya. Jadi, Xia Wurou sama sekali tidak mengenali Qin Chen dan Yu Qiansu. Kemudian Qin Chen buru-buru mendekat. "Xia Wurou, lihat siapa aku," kata Qin Chen seraya memperlihatkan wajah aslinya kepada Xia Wurou. Ketika Qin Chen mengungkapkan wajah aslinya, Xia Wurou gemetar dan tiba-tiba berteriak dengan kaget, "Papiliun Master Qin! Oh, tampaknya Anda benar-benar mengenal satu sama lain. Anda berani membohongiku," kata Xiong Ying. Dia segera menampak Xia Wurou dengan keras, dan darah tumpah dari sudut mulut Xia Wurou. Melihat itu, kemarahan di hati Qin Chen tiba-tiba meningkat. Xia Wurou adalah anggota Papilun Cendi, dan Xia Wurou sekarang ditampar di depan matanya. Pemandangan di depan Xia Wurou bahkan tidak sebagus pelayan. Sosok Qin Chen langsung melesat dan muncul di depan Xia Wurou. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik Xia Wurou. "Kamu mencari kematian," kata Ying Tu. Dia penuh dengan niat membunuh. Qin Chen mengabaikan mereka. Hal yang paling mendesak baginya adalah mencari tahu mengapa Xia Wurou muncul di sini. "Minum pil ini," Qin Chen melirik Xia Wurou. Pil penyembuhan segera diberikan kepada Xia Wurou. "Papiliun Master Qin, cepat pergi. Wanita ini adalah putri wakil presiden kamar dagang Liu Zhong. Anda memprovokasi dia di kota Tianlei. Anda akan mendapat masalah besar. Cepat pergilah," kata Xia Wurou. Dia tidak mengambil pil obat itu, tetapi menatap Qin Chen dengan cemas. "Kamar dagang Liu Zhong?" Qin Chen mengerutkan kening. Dia samar-samar tahu bahwa ini harus menjadi kamar dagang tingkat atas di kota Tianlei. Namun, Qin Chen bahkan berani mengejutkan istana berkabut dan kekaisaran Xuan Yuan. Jadi, apakah dia akan peduli dengan kamar dagang kecil seperti itu? Jika itu masalahnya, lawan saja. Siapa yang kamu takuti? "Kamu minum pil ini dulu," kata Qin Chen dengan nada suara memerintah. Dan Xia Wurou mau tidak mau menelan pil itu. Setelah menelan pil itu, Xia Wurou merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.